Israel kembali mengungkap temuan besar di Lebanon Selatan. Sebuah terowongan bawah tanah yang disebut dibangun Iran dan digunakan Hizbullah ditemukan berisi puluhan drone serang dan bertonton bahan peledak. Temuan ini memunculkan kekhawatiran baru tentang jaringan militer bawah tanah yang selama ini beroperasi di dekat perbatasan Israel. Halo kaum intelektual sekalian. Wah, gila. Luar binasa. Sepertinya video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan dibenci oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan tidak disukai oleh warga Konoha. Jadi guys, baru-baru ini secara mengejutkan Israel menemukan terowongan sekitar 2 kilometer di Lebanon. Dan anehnya, terowongan ini berisi peledak puluhan ton dan ratusan drone. Nah, yang lebih menariknya lagi, ternyata yang bangun drone ini adalah Iran. Jadi, banyak tuh ya pendukung dari Iran mengatakan, oh nggak ada hubungannya dengan Iran, nggak ada hubungannya. Ada hubungannya guys ya. Jadi, saya tidak akan asal mangap di video ini ya. Semua yang saya katakan di video ini ada sumber dan datanya. Saya ngambil data sumber referensi dari Reuters. Jadi guys, menurut Reuters, ternyata Iran itu membiayai pembangunan tunnel atau terowongan di Lebanon. Jadi itu artinya, secara tidak langsung, yang ngebangun terowongan itu adalah Iran. Jadi, kalau misalnya mengatakan Iran itu tidak pernah menyerang negara lain, Iran itu tidak pernah menjahati negara lain, itu nggak benar guys, itu salah total. Buktinya apa? Buktinya Iran mendanai pembangunan tunnel atau terowongan sekitar 2 kilometer di Lebanon. Tujuannya apa? Apakah tujuannya untuk iseng-iseng doang gitu? Enggak, tentu tunnel atau terowongan itu tujuannya untuk membombardir Israel. Jadi di video saya tidak akan berpihak ya, saya benar-benar netral ya. Saya bukan buzzer Israel ya, saya bukan buzzer Amerika, saya juga bukan buzzer Iran. Saya di sini benar-benar netral gitu ya. Jangan bawa-bawa agama dulu ya. Jadi kita itu susah netral karena apa? Karena sedikit-sedikit bawa agama, ya. Warga Konoha kan gitu ya. Kita membela Iran, Amerika dan Israel itu kadang kala ya. Nggak semua itu disclaimer on ya, nggak semua orang ya. Kadangkala kita menghubung-hubungkan dengan agama. Nah, kalau kita tidak menghubungkan dengan agama, apakah masalah ini akan cepat selesai? Yes. Ya, karena masalah ini digabung-gabung dengan agama sehingga apa? Sehingga makin rumit gitu ya, makin runyam gitu. Jadi gini guys, sebenarnya kalau kita bicara tentang mens rea atau niat jahat, sebenarnya yang punya niat jahat itu adalah Iran. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini, disclaimer on ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Ya karena berpuluh-puluh tahun mereka membangun terowongan di Lebanon. Ya, pada tahun 80-an Iran mendanai pembangunan terowongan di Lebanon. Itu menurut data. Ya, kemudian sekitar tahun 90-an, ya, tahun 2000-an, kemudian yang terakhir ini ya, sekitar tahun 2024. Ya, ada tuh ya datanya. Yang membiayai siapa? Iran. Jadi secara tidak langsung Iran itu terlibat dalam masalah ini. Ya, dalang utamanya itu adalah Iran. Kenapa Israel itu memborbardir Iran? Kenapa Amerika memborbardir Iran? Karena ada buktinya gitu ya. Mereka nggak mungkin memborbardir Iran kalau nggak ada bukti yang kuat. Ya justru mereka punya bukti yang kuat, mereka punya intelijen gitu, mereka punya jaringan di mana-mana. Bahkan Reuters dan media-media lainnya mengatakan bahwa yang mendanai terowongan ini adalah Iran. Jadi secara tidak langsung Iranlah sebenarnya yang memborbardir Israel, tapi tidak secara langsung. Dan biasanya pendukung Iran itu akan menyangkal ini. Iran itu negara baik kok ya, Iran itu nggak pernah melakukan kesalahan. Iran itu seperti bayi ya, yang nggak pernah melakukan kesalahan, harus dilindungi gitu ya. Iran itu korban, pokoknya playing victim banget gitu ya, terutama abal-abal yang ada di Konoha. Artinya gini ya, kalau kita mau ngebongkar aib Israel, kita mau ngebongkar aib Amerika,
kita juga harus bongkar aib Iran. Jadi semuanya dibongkar gitu ya. Jangan cuman aib Amerika dibongkar gitu ya, aib Israel juga dibongkar. Tapi ya aib Iran nggak dibongkar. Nggak boleh seperti itu. Semuanya dibongkar. Aib Palestina dibongkar, aib Hizbullah dibongkar, aib Houthi dibongkar, aib Iran dibongkar. Harus semuanya ya. Namanya pengamat seperti itu ya. Nggak boleh berpihak ya. Nggak boleh pilih kasih. Semuanya ya. Nggak boleh tebang pilih. Cuman karena kita sedikit-sedikit bawa agama, ya, sehingga apa? Sehingga kita akan melindungi yang seiman, seagama. Ya. Kita itu SKSD terhadap Iran. Padahal Iran itu nggak peduli dengan kita. Nggak peduli. Mereka bodoh amat. Buktinya apa? Buktinya kapal tanker. Berkali-kali saya mengatakan, kapal tanker Pertamina itu ditahan di Selat Hormuz. Saya tidak langsung, ya, Iran mengatakan, ya gue nggak peduli sama lu. Ya. Lu tuh siapa? Lu tuh bukan circle kita. Ya, itu secara tidak langsung ya. Kemudian selain itu, ternyata baru-baru ini Donald Trump mengancam kembali Iran. Ya, setelah melakukan negosiasi, ternyata Trump mengancam Iran secara brutal. Trump mengatakan, kalau Iran tidak memutus hubungan dengan Hizbullah, ya, kalau Iran tidak bisa menstop serangan daripada Hizbullah, maka Amerika akan kembali membombardir Iran. Wow, gila, 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 luar binasa. Sehingga pendukung Iran di Konoha meradang gitu ya. Pendukung Iran di Konoha itu ngata-ngatain Donald Trump ya, ngata-ngatain sesat, ngata-ngatain si kakek tua bangka dan sebagainya. Pokoknya dikata-katain ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih Iran itu berkeras gitu ya? Mereka mendanai Houthi, Hizbullah dan sebagainya sampai masyarakatnya miskin demi mendanai Hizbullah. Kenapa sih? Apa alasannya? Alasannya itu ya ini ada hubungannya dengan kitab suci agama tertentu di Iran gitu ya. Bukan di Indonesia, nggak ada urusan dengan Indonesia. Di Iran. Jadi guys ya, kitab suci atau buku manual daripada Iran adanya kebencian-kebencian terhadap kaum tertentu ya, seperti Bani Israel gitu ya, Bani itu, Bani segala macam. Jadi kebencian-kebencian semacam inilah yang mempengaruhi kenapa mereka memusuhi Israel. Padahal Israel zaman dulu dengan zaman sekarang itu dua hal yang berbeda. Ya, jadi Iran itu dibangun atas dasar kebencian ya. Karena mereka benci sama Amerika, benci sama Israel, maka mereka bersatu. Jadi ketika Iran memproklamirkan negara Islam, yang pertama kali dimusuhi itu adalah Amerika. Jadi persatuan Iran saat itu ya karena permusuhan mereka terhadap Amerika, ya itu persatuan yang toksik menurut saya pribadi ya, yang tidak sehat. Ya kalau kita bandingkan negara-negara lain misalnya seperti negara maju, Jepang, mereka bersatu apakah karena mereka benci dengan Amerika, padahal Amerika membombardir Jepang kan? Enggak, mereka nggak benci, biasa aja gitu. Ya kemudian Singapura misalnya, jadi negara maju, apakah mereka membenci Malaysia? Enggak. Ya, jadi kebencian guys ya, kebencian tuh yang ditanamkan dari kecil ya. Ya, itu nggak boleh guys ya, itu nggak bagus ya. Iran itu dibangun atas dasar kebencian. Nggak bisa suatu negara itu dibangun atas dasar kebencian. Ya, kebencian ini muncul dari mana? Ada yang mengatakan, oh ini berdasarkan tradisi dalam beragama, ada yang mengatakan bahwa ini sebenarnya kemauan daripada rakyat Iran, macam-macam ya. Tapi menurut keyakinan saya, kayaknya ini salah tafsir ya. Ya, ya kalau misalnya Anda mengatakan, oh enggak, ini bukan salah tafsir. No, orang di kitab sucinya dituliskan jelas bahwa perangilah ya, perangi itu, perangi segala macam. Nah, yang jadi pertanyaan, mana yang paling benar? Salah tafsir, emang arti yang sebenarnya seperti itu, gitu ya. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi ya menurut keyakinan saya, ini menurut keyakinan saya guys ya, yang salah itu dua-duanya gitu ya. Salah tafsir, kemudian ayat-ayatnya juga secara eksplisit memusuhi Israel kan. Sehingga ya ini nggak bagus ya untuk membangun suatu negara, nggak bagus guys. Ya, lagian nggak ada satupun negara maju dunia ini berdasarkan agama, nggak ada. Tapi sekarang ini ya banyak orang yang kepikiran bikin negara agama gitu ya.
Ya, supaya apa? Supaya mereka memusuhi Israel gitu ya, memusuhi Amerika ya. Rata-rata negara agama seperti itu ya, punya musuh bersama. Negara teokrasi seperti itu ya, punya musuh bersama, ya, punya enemy bersama. Ya, sehingga apa? Sehingga ya, persatuan mereka itu ya persatuan yang toksik ya. Sama seperti Amerika dan Israel. Mereka dibenci karena apa? Karena ya pengaruh masa lalu gitu ya, kebencian-kebencian masa lalu ya. Jadi nggak boleh seperti itu guys ya. Jadi pengamat abal-abal di Konoha juga seperti itu kok ya. Banyak pengamat di Konoha itu yang membenci Amerika tanpa sebab ya. Ngata-ngatain Amerika, ngata-ngatain Israel tanpa sebab. Hanya karena apa? Karena doktrin dan kebencian-kebencian. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berbeda ini. Anda yang menyimpulkan. Kemudian di media sosial, terutama di Konoha, kalau saya perhatikan itu, ya mereka menganggap bahwa Donald Trump itu berantem dengan Netanyahu. Padahal ya biasa aja gitu ya. Berbeda pendapat biasa aja gitu ya. Nggak sampai blokir-blokiran, nggak sampai musuh-musuhan gitu. Nggak. Ya, biasa aja berbeda pendapat gitu ya. Amerika dan Israel berbeda pendapat biasa aja gitu ya. Nggak sampai parah banget ya kalau musuhan gitu ya. Atau perang-perangan gitu ya. Sementara kalau saya perhatikan di negara-negara Timur Tengah, negara Teluk itu, kalau mereka sudah musuhan ya bunuh-bunuhan gitu ya. Tapi Amerika dan Israel jarang kalau saya perhatikan. Dari dulu mereka sekutu kok. Ya, bahkan Hussein Ghaja pernah mengatakan Israel itu adalah Amerika kecil. Hussein Ghaja pernah mengatakan seperti itu. Dan pengamat-pengamat di Konoha juga mengatakan seperti itu. Dan pemuka agama juga sering mengatakan seperti itu. Ya, kalau ada yang mengatakan bahwa Israel itu adalah Amerika kecil, ya bisa aja gitu ya. Karena Amerika itu kan dekat banget dengan Israel. Ya, walaupun mereka tidak sepakat di segala bidang atau di segala hal. Seperti yang baru-baru ini viral di media sosial, Donald Trump mengatakan, kalau Iran tidak menghentikan serangan terhadap Israel melalui Hezbollah, maka perdamaian tidak akan terlaksana. Lagian Iran sih ngapain gitu ya kan? Ngapain harus mendanai Hizbullah segala gitu ya? Ya udah diam aja gitu ya. Aman aja gitu ya. Tantram, damai gitu. Nggak usah nyari musuh gitu. Nggak usah nyari lawan gitu. Ya kalau cuma memusuhi biasa misalnya nih ya, tanpa melakukan tindakan, ya nggak jadi masalah. Ini kan permasalahan melakukan tindakan. Bangun terowongan ya. Udah terowongannya dalam banget lagi ya kan. Sekitar 80 meter kalau nggak salah. Ya, kedalaman ke bawah itu sangat luar biasa. Dan Iran juga katanya memberikan dukungan arsitek gitu ya, kemudian militer gitu ya, kemudian ngajarin gitu ya, ngajarin orang-orang yang ada di Lebanon gitu atau Hizbullah itu bikin terowongan. Ya, kemudian saya juga heran banget ya, kenapa Lebanon ini tidak bisa menjinakkan Hizbullah. Padahal kan Hizbullah itu kan cuma ormas doang kan, ormas keagamaan gitu, ya yang bawa-bawa agama. Kenapa gitu ya? Sama seperti di Konoha misalnya, FPI misalnya. FPI tidak bisa dibubarkan. Ya mirip lah ya 11-12 lah gitu ya. FPI yang dipersenjatai. Hizbullah itu kan FPI yang dipersenjatai gitu ya. Ya mereka itu seperti hansip yang dikasih senapan angin. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berbeda di video ini. Anda yang menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Sekian video ini, saya kaum intelektual, salam rasional.